Baik, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Pada hari kedua ini kita membahas pokok yang kedua mengenai teologi sistematika dan nilai praktikalnya. Karena dalam beberapa tahun atau beberapa dekade terakhir, mungkin 10-20 tahun, masih juga terdengar orang memperbincangkan antara teologi sistematika yang dianggap teologi di kelas, teologi di atas mimbar, lalu teologi praktika yang juga dikaitkan dengan teologi lapangan, teologi kenyataan. Ini ada gap yang sering diperbincangkan. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan kita, pembahasan kita dalam tajuk teologi sistematika dan pastoral ministry. Dan untuk sesi kedua ini kita membahas mengenai practical values of systematic theology. Ya, nilai-nilai praktis, nilai-nilai praktikal, nilai-nilai praktis daripada teologi sistematika. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita awali dengan satu uraian pendahuluan demikian. Memang berbicara mengenai sistematik teologi itu tidak dapat dipisahkan dengan istilah dogmatika, doktrin. Ya. Sekalipun memang dogmatika tidak sama dengan teologi sistematika, namun tidak bisa dipungkiri bahwa materi dogmatika adalah pokok bahasan yang mendominasi kajian-kajian teologi sistematika. Ya, sekali lagi, teologi sistematika tidak sama dengan doktrin. Teologi sistematika tidak sama dengan dogmatika. Tetapi pokok kajian mengenai doktrin-doktrin sangat banyak mendominasi kajian-kajian teologi sistematika. Teologi sistematika lebih banyak membahas rumusan-rumusan iman, maka itu berkaitan dengan juga dengan historical theology. Jadi teologi sistematika dan historical theology tentu tentu kajian teologi yang tidak dapat dipisahkan aspek historisnya maupun aspek doktrinalnya. Ya, karena misalnya historical theology membahas mengenai statement of faith, pernyataan iman atau pengakuan iman gereja dari abad ke abad. Lalu juga itu tidak bisa berbicara mengenai pengakuan iman, pernyataan iman juga tidak dapat dipisahkan dengan doktrin Kristen atau pembahasan doktrinal. Nah, sekali lagi teologi sistematika lebih banyak membahas mengenai rumusan-rumusan iman yang menjadi pegangan dan juga menjadi pengajaran gereja. Bicara mengenai pengajaran atau berbicara mengenai pegangan, maka itu senantiasa berurusan dengan doktrin. Ya, bahwa setiap gereja mempunyai doktrin. Walaupun pada abad 21 ini, pada permulaan abad 21 ini, doktrin-doktrin semakin kabur. Karena gereja kurang lagi tertarik dengan doktrin. Itu hasil kajian sejumlah teolog, ya, bahwa doktrin-doktrin gereja semakin merosot atau semakin kurang disukai oleh jemaat. Karena pada permulaan abad 21 ini, pandangan-pandangan terbaru, kajian-kajian terbaru, hasil-hasil penelitian terbaru lebih disukai oleh para teolog. Walaupun terbaru itu belum juga masih disebut isu-isu, belum menjadi satu doktrin, belum menjadi satu pegangan, masih pembahasan di seputar isu. Namun bagaimanapun di sisi lain masih ada kelompok gereja atau masih ada gereja atau kelompok hamba Tuhan, teolog yang mempertahankan garis-garis dogmatis di tengah-tengah dunia masyarakat Kristen yang sudah mulai tidak tertarik dengan dogma-dogma atau doktrin-doktrin. Nah, sekali lagi berbicara mengenai teologi sistematika berarti berbicara mengenai doktrin-doktrin. Walaupun sekali lagi tidak sama, tetapi sekali lagi doktrin-doktrin mendominasi kajian teologi sistematika. Dan berbicara mengenai doktrin-doktrin, maka itu berbicara mengenai pegangan gereja dan pengajaran gereja. Setidaknya demikian, pegangan apa yang
yang harus dipegang oleh gereja. Ya, pegangan iman gereja. Nah, untuk itu juga tidak dapat dipisahkan dengan pengajaran iman. Ini materi-materi pengajaran iman dan pegangan iman oleh gereja. Berbicara mengenai doktrin-doktrin. Maka itu setiap gereja, khususnya gereja denominasional, pastilah semestinya memiliki pengakuan iman yang kemudian dijabarkan menjadi doktrin-doktrin, ya, doktrin-doktrin gereja dari pengakuan iman. Pengakuan iman atau statement of faith lalu dijabarkan menjadi doktrin-doktrin gereja. Demikian semestinya. Nah, Bapak Ibu, sebagai pegangan dan pengajaran teologi sistematika kadang-kadang dianggap hanya ortodoksi. Itu anggapan. Ada sejumlah orang menganggap bahwa teologi sistematika itu hanyalah kajian-kajian teoritik atau kajian-kajian yang sifatnya lebih ke keilmiaan, kajian murni, suatu kajian ilmiah yang sifatnya murni, tidak mempertimbangkan aspek lapangan atau aspek praktikal dari kebenaran. Itu anggapan. Tetapi saya tidak berpikir seperti itu. Ya, saya tidak berpikir bahwa teologi sistematika hanya bermain hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat ortodoksi. Tidak, dan mereka menganggap bahwa dogmatika dan di antaranya sistematik teologi dianggap tidak ortopraksis, sehingga orang cenderung membagi teologi dalam dua pembagian, yaitu teologi teoritis dan teologi atau praktikal. Saya sejenak. Ya, teologi praktikal dan teologi teoritis. Saya mengkritik. Ini tidak benar. Teologi itu kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dibagi-bagi. Kita harus kritis karena selama ini pengaruh sains membuat juga para teolog membagi teologi sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan atau para saintis, membagi teologi dalam sejumlah pembagian sebagaimana last night kita membicarakan mengenai ada 5 bidang yang kemudian menjadi 5 pembagian, dan saya tidak menyetujui itu sebagai pembagian rumpun teologi. Rumpun teologi tidak patut dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi ini nanti sangat mungkin tentu ada spesialisasi. Tetapi selama abad modern banyak kecenderungan orang untuk membagi-bagi, akhirnya memisah-misahkan. Sehingga orang memisahkan PL, perjanjian lama, perjanjian baru. Ada orang ahli perjanjian lama, ahli perjanjian baru. Kemudian seperti putus hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti putus. Padahal sebenarnya perjanjian lama, perjanjian baru ada satu kebenaran yang utuh. Tapi karena pola pikir saintis, pola pikir modern science yang cenderung dengan spesialisasi. Ya, lalu spesialisasi ini tidak masalah sebenarnya, tapi sangat rawan membuat pemecahan atau mungkin membagi ilmu-ilmu, disiplin-disiplin ilmu. Kalau dalam rangka pendalaman, it's okay. Tapi bukan dalam rangka pemandirian, bahwa perjanjian lama mandiri dan perjanjian baru mandiri atau independen. Tidak mungkin. Harusnya kedua-duanya adalah satu. Nah, teologi sistematika tidak patut dituduh atau dianggap sebagai teologi di atas mimbar, teologi dalam ruang kelas. Lalu teologi praktikal lah yang teologi kehidupan, teologi keluarga, teologi berjemaah. Nah, ada gap di sini. Ya, ada gap. Karena ini muncul dari pandangan-pandangan para ilmuwan mengenai teori dan praktik. Dalam teologi Kristen, apapun ya bidangnya, bukan pembagiannya, sebenarnya tidak patut kita mempertajam istilah teori dan praktik. Karena dalam teologi Kristen tidak ada laboratorium. Yang perlu laboratorium adalah scientific natural science atau ilmu alam. Ilmu alam perlu laboratorium.
biologi, ya, kimia, fisika, fisika itu perlu laboratorium, perlu ada uji coba dulu. Tapi dalam kebenaran teologi tidak perlu ada uji coba. Sangatlah lucu kalau kita ada uji coba. Tetapi terbawa berabad-abad sehingga banyak teolog kemudian terlalu membagi antara praktek teologi dan teori teologi. Ini satu kekeliruan dalam berteologi. Ya, satu kekeliruan dalam berteologi. Tetapi ini sudah berlangsung 2-3 abad sejak abad modern, abad 16, 17, 18, khususnya abad 19, 20, sudah terbiasa orang bicara mengenai kebenaran praktikal dan kebenaran theoretical. Ya, theoretical truth and practical truth. Bagi saya, kalau ini berkenaan dengan natural science, I think ini boleh sajalah. Kita perlu, ya, ilmu itu perlu laboratorium, perlu lapangan. Tetapi kebenaran iman, kebenaran firman Allah tidak bisa kita membaginya berdasarkan teori dan praktek. Ini satu kekeliruan berabad-abad dan kekeliruan yang fatal. Akhirnya terjadilah dualisme dan kemunafikan. Bagi saya sebenarnya tidak boleh ada pemisahan, lalu pemilahan antara kebenaran-kebenaran yang dipahami dan kebenaran-kebenaran yang dialami. Tidak mungkin dipisahkan. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, khususnya pada sejak era modern silam. Ya, saya betul-betul sangat anti, sangat menentang penyebutan teori praktek dalam teologi Kristen. Ya, saya tentu akan menyerang pandangan yang menekankan teori praktek dalam teologi Kristen. Dalam teologi Kristen tidak ada laboratorium. Itu berarti kemunafikan. Ya, mari kita sehati, sepikir. Ini kita buat uji coba dulu. Uji coba sehati, sepikir. Kan lucu ya? Uji coba pengampunan. Kita uji coba pengampunan. Kalau oke, kita terapkan dalam masyarakat. Kan tidak begitu. Kalau sains boleh. Ya, sains itu bisa uji coba. Ada hipotesis. Tetapi kebenaran teologis tidak perlu hipotesis. Karena tinggal diterapkan, diaminkan, ditaati, dan setia pada ketaatan terhadap kebenaran. Itu bagi saya berbeda. Dan kita memang sayangnya para teolog sebagian kecil terpengaruh dengan pola pikir para ilmuwan. Itu terpengaruh, maka itu sangat menyedihkan. Dan dampaknya lahirlah orang Kristen munafik, yaitu orang Kristen yang katanya banyak ilmunya, banyak mengetahui kebenaran Alkitab yang dia anggap sebagai teori, tapi dalam lapangan, dalam kenyataan hidup dia tidak sesuai dengan yang dia aminkan. Antara ada gap, bagi saya sebenarnya bukan itu. Nanti saya terangkan, Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Ya, padahal sesungguhnya teologi itu adalah satu, saya berkali-kali menekankan, teologi is only one. Dan tidak dapat dibagi. Apalagi dibagi dalam dua sisi. Ya, dibagi dalam dua sisi. Teori dan praktik. Ini satu kecelakaan berpikir. Satu kesalahan berpikir. Ya, yang sudah ada sejak abad-abad yang silam di antara para teolog. Karena pengaruh daripada modern science. Bapak Ibu, sesungguhnya kebenaran teologi tidak dapat dibagi antara kebenaran teoritis dan kebenaran praktis. Karena hal ini apabila terjadi, maka yang sering ada kontradiksi dan ada klaim-klaim parsial. Maka tidak heran orang berkata demikian. Iya, kamu hebat dalam teori, tapi sangat lemah dalam praktek. Ya. Karena mereka ini meneruskan kecenderungan kaum Farisi dan ahli Taurat yang hanya ahli dalam kognitif, hanya ahli dalam pemahaman, tapi tidak nampak pada pengalaman hidup dan karakter. Nah, bagi saya begini, para ahli Taurat, orang Farisi, mereka begitu berkomitmen untuk mempelajari kitab suci.
tetapi kemudian mereka tidak hidup tidak sesuai dengan kitab suci, janganlah berkata bahwa mereka baik dan benar dalam kitab suci secara pengetahuan, tetapi mereka tidak baik dan tidak benar dalam praktek kehidupan kitab suci, dalam kehidupan hari-hari. Bagi saya tidak. Mereka gagal menikmati kitab suci. Ya, biarpun mereka mengetahui banyak hukum Taurat, menguasai hukum-hukum sipil, hukum moral, dan juga hukum-hukum ada 3 hukum ya. Hukum Taurat ini dibagi dalam 3 seremonial. Hukum sipil, hukum moral, hukum seremonial. Mereka bisa mengetahui semua. Tetapi kan praktek hidup mereka kan seperti yang dibuka oleh Alkitab, mereka itu munafik. Ya. Mereka penuh kejahatan. Mereka seperti kubur berlabur putih. Itu yang diungkapkan oleh Alkitab. Lah kenapa? Bagi saya, mereka tidak mengenal, mereka tidak mengetahui esensi kitab suci. Itu persoalannya. Itu jawaban saya. Jangan bilang, Pak, tetapi mereka menguasai, mereka itu sarjana. Ini nanti kalau kita juga temukan dalam kehidupan masa kini, tapi Pak, dia master loh, pendeta loh Pak. Dia pastor, dia juga pimpinan gereja sinode, dan dia punya gelar Pak Master. Tapi hidupnya seperti itu Pak. Dia pandai berteologi, dia pandai berkhotbah. No. Bagi saya dia tidak pandai. Dia menipu. Ya. Dia tidak tahu substansi. Dia tidak tahu esensi kebenaran yang dikhotbahkan. Dia hanya menyampaikan informasi. You see? Dia hanya menyampaikan informasi. Dan banyak orang pandai bicara karena informasi. Ya. Kebenaran itu tidak dialami. Tidak dinikmati. Tidak mentransformasi hidupnya. Hanya dia mentransfer ilmu, hanya mentransfer informasi. Itulah jawaban saya. Nah, lalu akibatnya muncul klaim-klaim yang parsial. Merasa diri sudah benar, tetapi hanya satu sisi. Merasa diri sudah firm, sudah oke, sudah pasti, sudah solid, tetapi hanya satu sisi. Ya, itulah yang terjadi pada beberapa dekade terakhir ini, perdebatan di antara orang Kristen karena kelompok gereja A, B, C, D memegang kebenaran-kebenaran parsial. Entah apa itu menyangkut baptisan, perjamuan kudus, atau juga membahas mengenai tentang topik-topik Roh Kudus. Hanya menekankan sisi-sisi tertentu, namun mengabaikan sisi-sisi yang lain. Nah, kelompok-kelompok orang menekankan satu sisi prematologis. Lalu kalau gereja sana menekankan sisi lain prematologis. Itulah sebabnya terjadi klaim-klaim parsial. Kenapa? Karena boleh jadi ini dilatar depani oleh kecenderungan berpikir mengenai kebenaran teoritik dan kebenaran praktikal. Itulah praktis, itulah yang saya cermati. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya sama halnya dengan kebenaran tidak hanya berkenaan dengan ortodoksi, demikian juga ya sebenarnya tidak ada teologi yang tidak ada nilai praktisnya. Teologi yang tidak ada nilai praktisnya bukan teologi. Ya, seringkali kita mendengar orang berkhotbah begini. Orang mengomentari khotbah pendeta. Pak, khotbahnya terlalu biblical. Khotbahnya kurang praktis. Ya, sebenarnya itu masalahnya dua sisi. Jemaat maunya mengkonsumsi hal-hal yang praktis tanpa dibangun di atas satu fondasi teologi yang kuat. Itu problemnya. Ya, jemaat-jemaat yang dangkal ini cenderungnya maunya langsung menelan. Amin. Amin. Ya, menelan satu petunjuk praktis dan kurang memberi perhatian kepada uraian-uraian biblical,
dogmatis yang kuat sebagai fondasi daripada petunjuk praktis. Itu problem. Jadi problemnya itu ada pada jemaat hanya mau makanan yang ringan-ringan, yaitu petunjuk bahagia, petunjuk sukses, petunjuk berhasil. Itulah yang dikonsumsi oleh jemaat yang dangkal. Nah, maka mereka akan mengomentari pendeta khotbahnya terlalu di atas awan. Khotbahnya terlalu di atas awan, tidak menyentuh kehidupan. Ya karena ada dugaan bahwa jemaatnya memang betul-betul pragmatis. Nah, di sisi lain juga ada pendeta yang memang hanya bereksegesi di mimbar. Dia lupa bahwa dia sedang mengkhotbahkan kebenaran harus secara utuh, baik meaning, foundation, and petunjuk praktis. Nah, jemaat maunya petunjuk praktis tanpa mempedulikan landasan, tanpa mempedulikan di esensi, meaning, arti sebenarnya. Ya, dengan proses-proses penjelasan yang mungkin dianggap rumit. Jemaat maunya jangan rumit lah. Jemaat maunya langsung telan. Tidak perlu dikunyah. Ya, tidak perlu menggunakan gigi untuk mengunyah satu penguraian, satu penjelasan, satu pemberitaan. Kalau boleh langsung telan, amin. 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 Itulah problem mutu jemaat sekarang, mutu jemaat yang terlalu mudah, maunya gampangan, mau gampangan saja. Tidak lagi mau susah-susah berpikir, tidak mau lagi mau susah-susah mencermati, mencerna. Itu problem sekarang. Nah, di sisi lain tentu juga ada pemberitaan firman Tuhan atau khotbah mimbar terlalu bereksegese di mimbar. Sehingga memang jemaat juga tidak menangkap apa petunjuk dari kebenaran yang disampaikan. Itu juga jadi dua sisi. Padahal sebenarnya kebenaran apapun pastilah praktikal. Tidak ada kebenaran yang tidak praktikal. Nah, saya harap kita mulai sadar bahwa tidak boleh ada pembedaan dan penajaman dua sisi. Kebenaran yang dipahami dan kebenaran yang dialami. Nah, jangan dibedakan begitu. Karena bagi saya, kebenaran dialami itu harusnya dipahami dulu. Ya, kebenaran yang dialami itu kan pastinya dipahami dulu. Konteksnya bagi orang percaya. Kalau bagi orang yang belum percaya, tentu anugerah mendahului pengertian. Anugerah mendahului pemahaman. Tetapi bagi orang yang sudah percaya, yang sudah percaya, maka kebenaran itu tidak bisa lagi dipisah-pisahkan antara kebenaran yang dipahami dan dialami. Tidak. Kedua hal itu satu hal keutuhan. I understand and I experience. Ya, saya mengerti dan saya mengalami. Inilah yang sebenarnya sudah lama dipertajam, dipisah-pisahkan. But now kita harus mulai bicara keutuhan. Jadi jangan begini lagi berbicara, Pak, hamba Tuhan itu uraiannya, pemberitaannya bagus, tapi hidupnya bagi saya nggak bagus. Tidak boleh dipisahkan antara pemberitaan dan kehidupan. Ya, kalau pemberitaannya bagus, kehidupannya tidak bagus, ya dua-dua tidak bagus. Langsung saja. Tidak ada bagus sih khotbahnya, tapi hidupnya Pak nipu-nipu. Nah, itu bagi saya jangan, tidak ada pandangan begitu. Baik khotbahnya maupun hidupnya sama-sama nipu. Ya, tidak bagus. Lanjut. Karena memang tidak ada praktik kehidupan yang benar tanpa dibangun di atas landasan teologi yang benar. Sehat dan sakitnya pribadi dan perbuatan seseorang sangat banyak dipengaruhi oleh sehat sakitnya teologi yang dianut. Ya. Kalau pribadi seseorang berkarakter arogan, tidak mau ditegur, kasar, dan egois, ya, ini sebenarnya mengungkapkan
Dua hal. Satu, tidak ada koneksi antara apa yang dia ketahui dan apa yang dia alami. Dua, apa yang dia ketahui sebenarnya hanyalah informasi. Dia belum benar-benar mengetahui. Bahkan sampai pada istilah dia belum mengenal. Dia hanya memiliki informasi tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya informatif sifatnya. Ya, semua kebenaran Alkitab yang dia pelajari, bahkan dia hafal, hanyalah kebenaran informatif. Belum menjadi pengetahuannya, apalagi belum sampai pada pengenalannya. Sesungguhnya, sehatnya teologi itu akan nampak pada kehidupan yang sehat. Teologi gereja dengan teologi yang sehat akan nampak pada kehidupan bergereja yang sehat. Ini yang ideal. Ini yang semestinya. Ini yang semestinya. Ya, bahwa doktrin-doktrin yang dianut oleh gereja, doktrin yang sehat, doktrin yang biblical, doktrin yang ecclesiastical, ya, doktrin yang sehat seperti ini nampak pada kehidupan bergereja yang sehat. Tetapi kalau gerejanya terus konflik, sebenarnya itu mengungkapkan bahwa kebenaran atau doktrin gereja tersebut memang bermasalah. Bukan doktrinnya, pandangan doktrinal mereka, ini lebih tepat, pemahaman, pengajaran, pandangan doktrinal mereka yang benar-benar tidak benar, hanya informatif. Bapak dan Ibu sekalian, dan dalam kenyataannya memang ada orang yang sangat kaya dengan teologi sistematika. Ya, dia menguasai juga pandangan-pandangan para teolog, ini historical. Pandangan-pandangan para teolog yang lain. Dia menguasai juga doktrin-doktrin Kristen, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin eskatologi, doktrin akhir zaman, doktrin gereja. Dia kuasai karena dia mempelajari sejumlah buku yang tepat dia pelajari. Tetapi ada komentar, miskin penginjilan, miskin moralitas, miskin karakter, miskin dalam pastoral, tidak peduli, atau tidak terlibat dalam ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah, ya, problem solving atas masalah-masalah pribadi atau komunitas dengan pendekatan counseling. Itu problem. Nah, saya pikir apakah ada seperti ini? Saya mau terus terang, saya sudah capek bertahun-tahun menjawab dualisme. Pak, dia sih bagus orangnya, tapi ajarannya enggak bagus, Pak. Bagi saya itu dua-dua itu tidak bisa dipisahkan. Sudah saatnya kita meluruskan bahwa teologi sehat mestinya terungkap pada kehidupan sehat. Bahwa kehidupan yang sakit sebenarnya mengungkapkan pandangan teologianya sakit. Ya. Sebaliknya ada yang sangat giat, ya tadi ada yang dia menguasai, dia kaya teologi sistematika, tapi miskin beban pemberitaan firman Allah menjadi makanan jemaat. Dia tidak memiliki passion bagaimana dia menyampaikan kebenaran firman Allah untuk dikonsumsikan, untuk disajikan kepada jemaat, supaya jemaat boleh mengenal Tuhan, boleh bertumbuh dan menjadi dewasa. Tidak punya passion, just hanya sampaikan saja kebenaran yang dia klaim kebenaran. Ya sampaikan saja informasi. Ya. Bahkan dia sendiri enggan penginjilan, doktor teologi sistematika, doktor perjanjian lama, doktor perjanjian baru, tetapi dia hanya berorientasi pada buku, ruang kelas, khotbah, buku, ruang kelas, khotbah. Tidak terlibat dalam pelayanan real, ya, dalam pelayanan pastoral,
pelayanan konseling, pelayanan misional, pelayanan edukasional, tidak terlibat. Ini gap. Ini gap ini mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui, hanya memiliki informasi-informasi. Orang seperti ini seperti mechanical, seperti mesin. Ya, dia seperti mesin pandai menjawab. Ya, kalkulator pandai. 1000 kali 1000 berapa dia tahu. Tapi dia tidak memiliki namanya mesin. Ya, tidak menyimpan, tidak memiliki ya hanya informasi saja, informasional, hanya itu saja. Maka itu ya, saya katakan orang-orang seperti ini sebenarnya mereka tidak berteologia. Ya. Bapak Ibu, atau sebaliknya, giat pelayanan, giat konseling, giat penginjilan, tetapi mungkin saya tambah, malas belajar. Tetapi tidak tertarik dalam penggalian Alkitab. Nah, ini problem juga. Ya. Bagi saya, pelayanannya pasti nggak beres. Saya bicara terus terang. Pelayanannya mungkin maju, tapi pasti nggak beres. Ketidakberesan itu pada motif, dan juga ketidakberesannya itu juga akan cenderung pada pragmatisme. Kenapa? Karena action without understanding, ya, action dalam ministry tanpa pengertian dan tanpa landasan, bagi saya ini seperti Paulus mengatakan, seperti petinju yang sembarang memukul, pukul saja, ya, seperti petinju yang sembarang memukul saja, memukul. Ya, inilah careless melayani hanya lalu saya pikir, apa yang mendorong dia menangisi jiwa-jiwa? Apa yang mendorong dia berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil? Apa yang mendorong dia? Kalau bukan kebenaran teologi yang dia alami, dia terima, yang memengaruhinya secara total. Nah, kalau mereka miskin kebenaran teologi, hanya kaya praktek, ya ini kadang-kadang banyak dipuji-puji oleh majelis. Ya, majelis-majelis yang bodoh kadang-kadang memuji pendeta-pendeta yang seperti ini. Wah, dia rajin sekali, rajin pelayanan. Tetapi tidak nampak kemajuan, pemahaman, pengenalannya tentang Tuhan. Bagi saya ini satu kesalahan. Ya, karena menekankan hanya mereka suka yang rajin, kan? Para majelis suka pastor-pastor yang rajin. Yang rajin kunjungan, visitation, rajin penginjilan, rajin. Hampir saya sulit tidak mendengar seorang majelis berkagum dengan pastornya yang tekun mempelajari kitab suci, tapi juga tekun dalam pelayanan. Hampir jaranglah saya mendengar orang berkata demikian. Kebanyakan orang memuji pastor-pastor yang rajin. Sampai pastor stroke, sakit karena rajin. Ya, bangun pagi langsung mengunjungi jemaat, doakan yang happy birthday, yang ulang tahun dan sebagainya. Kemudian pulang rumah lagi ke daerah penginjilan. Wah, saya yakin majelis-majelis yang sempit berpikir ini langsung memuji-muji orang pastor-pastor seperti ini. Ya, tanpa mempertimbangkan sehatnya pastor. Sehatnya bukan pada action, tapi pada apakah pastor menikmati, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang kuat dari kebenaran yang dia peroleh. Jangan sampai hanya pada action without understanding. Ini sangat berbahaya. Pastor-pastor seperti ini, pertama, sangat gampang jatuh pada pragmatisme, ya, sangat gampang jatuh pada mengejar sukses, mengejar target, dan mengabaikan landasan, mengabaikan kebenaran substantif, ya, lebih mengejar pada hal-hal praktis dan pragmatis. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu pada pola pikir modern yang telah membentuk dan memperlebar kesenjangan antara teori dan praktek, antara teologi sistematika dan pastoral. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Pengaruh modernisme kepada gereja-gereja di dunia membuat banyak teolog
gereja yang kemudian mempertajam perbedaan daripada rumpun-rumpun studi teologi. Ada gap yang semakin kuat. Ya, yang lucunya seperti yang saya katakan yang lalu, ada seorang diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dalam bentuk khotbah pada perayaan Natal dan diminta oleh panitia memohon supaya bisa berkhotbah dari kitab Yesaya. Namun hamba Tuhan ini berkata, mohon maaf, saya ini doktor perjanjian baru. Saya dokter perjanjian baru. Saudara mengundang saya untuk khotbah Yesaya. Tolong cari ahli perjanjian lama ya yang bisa khotbah. Ini kan aneh-aneh. Ini satu keanehan yang real. Atau begini, Pak Jackson. Ya. Gini. Pak, boleh enggak saya meminta Bapak mengajar misiologi di kampus kami untuk program sarjana. Mohon ya, boleh Pak? Enggak bisa. Saya ini ahli dogmatika. Saya ini ahli teologi sistematika. Lah bagaimana Bapak mengundang saya mengajar misiologi? Enggak nyambung Pak, enggak nyambung. Nah inilah kecelakaan. Terlalu ada spesialisasi sampai kebenaran itu dipilah-pilahkan. Terlalu spesialisasi sampai kebenaran itu dipisah-pisahkan dan dikotak-kotakan. Inilah kesalahan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Ya, sebenarnya tidak boleh begitu. Karena sumbernya sama, Alkitab. Kan kecuali sumbernya berbeda. Sumbernya sama. Rumpun studinya teologi ya. Apakah perjanjian lama, perjanjian baru, teologi PB, teologi PL, penafsiran, eksegese, sistematika, historical. Bagi saya, semua orang Kristen, apalagi hamba Tuhan yang belajar teologi, tidak boleh punya alasan untuk menolak apabila diminta menyampaikan materi, seminar, khotbah, ceramah, atau apa saja yang mungkin dia klaim bukan bidang dia. Tidak boleh. Ya, ini gap yang kemudian merusak gereja. Ya, ada kesenjangan antara sesama bidang ilmu sesama bidang ilmu. Ya. Yang bagi saya yang harus diselesaikan ya dengan cara menegaskan integratif teologi bahwa dengan presuposisi teologi is only one. Ya. Belum pernah saya mendengar dan belum pernah saya membaca satu buku pun. Ya mungkin saya terbatas. Tetapi saya belum pernah menemukan satu buku yang mengetengahkan teologi is only one. Belum pernah ada. Tapi syarat dan memang saya sedang mengembangkan kajian-kajian integratif teologi. Saya rindu, saya tidak mau menyebut kepakaran saya, tetapi memang ini menjadi passion saya, menjadi perhatian saya selama beberapa tahun terakhir ini dan sampai selama-lamanya, yaitu integratif teologi. Sehingga dengan presuposisi teologi is only one, not many, nggak banyak. Dan saya tahu saya berhadapan melawan arus. Ya, saya akan bertemu dengan master-master dan dokter-dokter yang akan menyerang saya dengan sejumlah argumentasi atau keberatan-keberatan mereka. Tetapi saya sebenarnya sudah siapkan satu buku. Saya harap buku ini akan terbit bahwa teologi is only one. Ya, harapan ini akan menolong dunia tidak menjadi, akan menolong gereja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau pelayan gereja dan jemaat Tuhan tidak hidup dualisme. Ya, karena teologi, kebenaran teologi terbagi-bagi, but only one. Ya, not only you, only one. Nah, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan nilai praktikal teologi sistematika. Practical values of systematic theology. Teologi sistematika ditempatkan mendahului teologi praktika kalau kita memperhatikan pembidangan, bukan pembagiannya, pembidangan rumpun teologi
biblika, sistematika, historika, filosofika, and praktika. Maka teologi sistematika ditempatkan mendahului teologi praktika bukanlah tanpa maksud dan bukan tanpa kaitan erat satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Namun ada maksud mengapa sistematik teologi ya itu mendahului kajian practical theology. Sesuai dengan artinya menurut Grudem, what is the meaning of systematic theology? Systematic theology, according to Grudem's Wayne Grudem, any study that answers the question, what does the whole Bible teach us today about any given topic? Jadi, teologi sistematika adalah satu studi apapun yang menjawab pertanyaan mengenai apa yang Alkitab secara utuh ajarkan kepada kita hari ini. Mengenai topik-topik yang diberikan oleh Alkitab. Saya mendengar satu kajian yang memalukan di Jakarta, percakapan atau dialog yang menyatakan bahwa pandangan teologi satu aliran, katakanlah ya seperti yang mereka sebut John Calvin, Calvinisme, itu Calvin itu teologi itu bukan teologi tapi filsafat. Karena dia sudah punya frame filosofi, lalu dia kemudian mencocok-cocokkan Alkitab. Ini orang bodoh. Karena tidak mempelajari, ya, tidak mempelajari ratusan ribu halaman. Kalau saya mengatakan ratusan ribu halaman tentang Calvinism, tentang reform teologi, tetapi hanya menduga-duga. Ya, kecenderungan mereka berkata demikian. Kan God's sovereignty, kedaulatan Allah, doktrin kedaulatan Allah, itulah filosofinya Calvinis. Yang kemudian memaksakan ayat-ayat Alkitab untuk mengikuti God's sovereignty. Keliru. Nah, jangan lupa. Di dalam Grudem ini, about any given topic. Mengenai topik apapun yang diberikan oleh siapa? Oleh Alkitab. God's sovereignty itu bukanlah ide John Calvin. God's sovereignty itu adalah ide Alkitab. Mulailah dari Kejadian. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itu karena Allah berdaulat. Mengungkapkan kedaulatan Allah, Allah tidak diatur untuk menciptakan, Allah tidak diminta untuk ciptakan dunia ini dengan segala isinya dengan permintaan penciptaan, tidak. Tapi sesuka hatinya, seberdaulatnya dia, sesuai dengan kedaulatannya. Jadi kedaulatan itu adalah topik yang berawal berangkat dari Alkitab, bukan diberikan oleh manusia. Ini kekeliruan lah orang yang banyak argumentasi saya, tapi cukup karena bukan hal ini yang menjadi fokus kajian saya. Ya, tapi saya sangat sedih juga orang tanpa mempelajari ratusan ribu halaman langsung memberikan pendapat, dan itu dugaan-dugaan yang tidak mendasar tanpa referensi. Memalukan studi seperti itu, pembohongan, ya itu kebohongan lah dalam dunia akademis. Nah, Grudem sekali lagi, any study that answer the question what does the whole Bible, apa yang Alkitab secara keseluruhan, lengkap, komprehensif, utuh, ajarkan kepada kita hari ini. Look at the screen. Ini definisi daripada teologi sistematik. Tetapi di sini ada praktisnya. Coba. Teach us today. Ini praktikal. Ya. Dari definisi teologi sistematik ini, maka nampak teach us today. Ini praktikal. Mengajar kami hari ini. Mengapa hari ini, bukan hari kemarin? Apa artinya? Harus up to date. Mengajar kami yang kami ada sekarang ini, di sini, itu praktikal. Ya. Jadi, any study that answer the question tentang seluruh Alkitab komprehensif, bukan bagian-bagian parsial, no, but whole Bible.
teach us today? Praktikal. Ya, praktikal. Teologi sistematik adalah teologi yang aplikatif, yaitu kepada kita, orang percaya, pada masa kini. Saya hanya mau tekankan sekali lagi. Lanjut. Selain itu, teologi sistematik adalah bertolak dari teologi biblika yang bersumber dari Alkitab, melalui proses eksegesis, bermuara pada teologi praktika. Inilah alurnya, SOP-nya. Ya, standar prosedur, standar operasional prosedurnya. Untuk sampai ke praktikal, dia dari biblical harus melewati sistematik, nggak bisa. Harus melewati sistematik, ya bukan pembagian. Karena ini satu, biblical exegesis, lalu menghasilkan rumusan sistematik, ya, yang kemudian diberitakan yang menjadi praktis itu, diberitakan, diajarkan itu praktis. Jadi bagi saya teologi itu utuh, ya, digali dari Alkitab, itu namanya eksegesis. Hasil penggalian dirumuskan menjadi sistematik. Yang dirumuskan ini diberitakan menjadi praktikal. Nice kan? Nice, very nice. Ya itu memang begitu. From the Bible, ya kita menggali sesuai dengan prinsip-prinsip eksegetis, lalu kita menemukan kebenaran-kebenaran yang dirumuskan menjadi rumusan doktrinal dalam bingkai sistematik teologi yang sifatnya didaktik, pengajaran dan pegangan. Kemudian disampaikan, entah dikhotbahkan, diberitakan dalam penginjilan, disampaikan melalui pendidikan, atau melalui upaya-upaya konseling. Semua itu praktis. Jadi teologi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi. Ya, tidak boleh dibagi-bagi. Satu kecenderungan akhirnya memisahkan. Hati-hati. Dengan demikian, doing practical theology tanpa melewati proses sistematik teologi seperti mengkonsumsi makanan yang belum dimasak. You see? Kita makan, coba kita ambil beras, ya, tanpa dimasak, makan beras atau makan nasi. Ya, maka itu kalau orang berkata, saya nggak perlu teologi sistematika, saya from the Bible langsung kepada counseling, enough for me. Dari Bible langsung pada misi, dari Bible langsung pada pastoral, enough for me. No need through doing systematic theology. Bagi saya ini kesalahan berpikir. Ya. Dan kebodohan. Karena tidak mungkin orang makan beras. Ya, beras ini harus diolah dulu, dimasak dulu menjadi nasi. Dan baru kita mengkonsumsikan nasi itu kepada orang. Demikian pula yang kita ajarkan, yang kita khotbahkan, ya, itu dari proses eksegetis, kemudian dalam rumusan sistematik teologi, dan disampaikan dalam bentuk pemberitaan secara praktis. Kehidupan orang Kristen adalah buah dari iman, dan tidak ada iman tanpa firman, dan tidak ada firman tanpa Alkitab. Ini proses from the Bible, ya. Kemudian kita dari mana datangnya iman? Ya dari Alkitab, bukan dari tadi, bukan dari pendeta, dari pendengaran firman. Ini konteksnya, ya, dari pendengaran firman, dari firman. So, no faith and no word, no faith. Tanpa firman, maka tanpa iman. Ya, firman itu harus dimengerti. Untuk mengerti firman harus digali. Bagaimana cara menggali teks Alkitab? Harus menggali secara eksegetis. Gitu. Baru kemudian jangan kita langsung sajikan hasil eksegetis. Itulah kecenderungan para pendeta juga ingin memamerkan kehebatan Yunani Ibraninya. Di mimbar berkhotbah terlalu banyak Yunani. Terlalu banyak eksegese. Terlalu banyak bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jemaat pun garuk kepala. Ini apa? Karena itu masih proses eksegese. Harusnya dia rumuskan dulu menjadi rumusan doktrinal.
menjadi rumusan pengajaran, lalu dia sampaikan secara homiletika. Nah, begitulah prosedurnya seperti itu. Ya. Alkitab dieksegese dan dirumuskan menjadi kebenaran teologis. Dan R.C. Sproul menegaskan bahwa kehidupan yang benar adalah keluar dari pemikiran yang benar. Kehidupan yang benar adalah keluar daripada kehidupan, dari pemikiran yang benar. Pak, tetapi ada loh Pak, orangnya baik, tapi ajarannya tidak baik. Nah, itu bagi saya itu, dua-dua itu tidak baik. Karena motif dia baik itu tidak benar. Karena motif itu dari pemikiran yang benar, dari attitude yang benar. Kalau pemikirannya tidak benar tentang kebenaran, lalu sikapnya benar, bagi saya tidak terkoneksi, no connection, no electric connection, no line. So that's why kita punya Zoom meeting terganggu oleh karena no line. Ya begitulah. Ya, Bapak Ibu sekalian, lanjut. R.C. Sproul, dia sudah meninggal, mendiang dia. Dia sebagai seorang teolog yang cukup, bagi saya sangat produktif dan banyak memberi kontribusi kepada dunia pemikiran-pemikiran iman Kristen yang esensial dan juga yang sangat-sangat fundamental. Dia mengatakan demikian, kita dapat memiliki doktrin yang sehat tanpa kehidupan yang kudus. Dapat? Ya, tapi munafik. Tapi sangatlah sukar mengembangkan kekudusan yang benar tanpa doktrin yang benar. Orang boleh punya doktrin yang kelihatannya baik, ya, tapi kehidupannya tidak baik. Ya, boleh itu munafik kan? Boleh artinya apa? Boleh bermunafik. Ya. Orang boleh munafik, tapi nggak bisa begini. Ya, sukar hidup kudus, hidup saleh, ya, dari pemikiran yang keliru. Tidak mungkin hidup kudus dari pemikiran yang kudis. Tidak mungkin. Kalau yang tadi masih mungkin, ya ini pemikiran R.C. Sproul. Masih boleh lah, masih mungkin diterima walaupun tidak benar, walaupun itu munafik. Yaitu doktrinnya bagus, solid, tetapi hidupnya tidak bagus. Nah, orang-orang seperti ini kaya kemunafikan. Tapi artinya masih bisa berdosa seperti itu. Masih bisa berdosa. Yang kedua, mau berdosa tidak bisa. Ya, mau berdosa tidak bisa. Sangat sulit mengembangkan kekudusan. Ya, hidup kudus yang benar dari pikiran yang kudis, pikiran yang buruk dan kotor. Tidak mungkin. Dosa pun nggak laku. Ini problemnya di sini. Ya, yang di atas tadi boleh, tapi berdosa dulu. Yang di bawah berdosa pun nggak bisa. Ya, berdosa pun nggak bisa. Nah, doktrin yang sehat bukanlah satu syarat yang cukup untuk menghasilkan kehidupan yang sehat. Itu juga perlu diwanti-wanti. Ia tidak akan menghasilkan kekudusan hidup yang secara otomatis, tetapi in process. Why? Karena kebenaran yang sehat itu memproses seseorang, not secara mechanical, secara mesin, tetapi secara natural dan secara natural. Oh, Allah mengubah orang day by day sehingga kita menuju ke arah kesempurnaan dan mungkin juga tidak akan sampai pada titik kesempurnaan. Ya. Doktrin yang sehat adalah suatu syarat mutlak untuk kehidupan kekudusan hidup. Itu merupakan satu prasyarat yang vital. Seperti oksigen dan api. Ya, oksigen dan api. Adanya api karena adanya oksigen. Oksigen sebagai syarat adanya api. Tetapi oksigen tidak mungkin menghasilkan api. You see? Tidak mungkin ada fire without oxygen. Nah, inilah pengertian satu analogi yang dikemukakan bahwa tidak mungkin ada satu kehidupan yang benar tanpa doktrin yang benar. Kecuali kemunafikan. Ya. Jadi
Jika kehidupan praktis Kristen tidak berdasarkan pada teologi yang sehat, maka itu tentu bukanlah kehidupan Kristen. Nah, makin jelas kan? That's not Christian life. Itu hanya life, not Christian life. If you do good things, engkau melakukan hal yang baik, but the good thing itu not came from the good doctrine, itu hanya life, not Christian life. Ya, karena biasanya kehidupan Kristen merupakan suatu aplikasi daripada teologi Kristen. Yang biasanya, yang normalnya. I know, ya begini. Dulu sebelum kita percaya, kita berkata begini, I believe so that I know. And I know, I believe more and more. Kayak begitu kan? Nah, sebagai orang Kristen, kita berkata demikian, bahwa I know, so I do what I know. Ya, saya mengetahui, dan saya mengetahui, dan saya melakukan apa yang saya tahu. Itu hanya berlaku untuk orang yang telah percaya Tuhan Yesus. Konteksnya, orang tersebut sudah percaya berarti memiliki Roh Kudus, maka knowing yang dia miliki itu adalah satu pengalaman dia mempelajari Alkitab dalam inspirasi Roh Kudus, dalam iluminasi bukan inspirasi. Inspirasi sudah selesai para penulis kitab. Dalam iluminasi Roh Kudus dan dalam kekuatan dinamisitas Roh Kudus sehingga orang berkata, praise the Lord. I believe and I know. I know and I do. Atau I know, I believe, and I believe, I do. Oke. Bapak Ibu, begitu juga sebaliknya. Teologi yang tidak ada nilai praktisnya, maka itu tentu bukanlah teologi sistema. Teologi sistematika pasti bermuara pada teologi praktika. Teologi praktika adalah manifestasi daripada teologi sistematika. So, no problem. Nggak ada masalah. Dan sebenarnya tidak perlu memperbincangkan lagi. Karena enough, final. Ya. Kenapa? Teologi sistematika itu both ortodoksi and ortopraksis. Teologi sistematika itu bukan hanya bermuara pada practical theology, but systematic theology juga itu sendiri adalah praktikal as well. Praktikal juga. Ya, harap dicermati. John Calvin dalam bukunya Institute of Christian Religion, selain dia mengatakan bahwa apa yang dia tulis ini sebagai pengantar eksposisi Alkitab yang sederhana, juga dia mengatakan bahwa sistematik teologi yang dia tulis itu sebagai penuntun untuk kesalehan orang Kristen yang sesungguhnya. Ya. Jadi begini. Teologi sistematik helps us menolong kita untuk membawa kita pada Alkitab. Ya. Any systematic theology books membawa kita kepada Alkitab. Ya, membawa kita pada Alkitab. Lalu dari Alkitab inilah kita dapat memahami dan mengalami kebenaran. Di antaranya dengan kesalehan. Bukan kesalehan yang kosong tanpa understanding. Ya. Maka itu banyak orang-orang ekstrim, orang Kristen ekstrim. Karena kesalehan yang kosong. Ini. Berdoa 25 jam. 26 jam, 27 jam. Ini kesalehan yang kosong. Kita naik ke bukit mana, ke gunung mana untuk berdoa. Saya tidak mempermasalahkan doa di bukit atau bukit doa, enggak masalah. Tapi kalau haruskan doa di bukit, ini namanya kesalehan yang kosong. Ya. Tadi pagi saya mengajar mahasiswa program S1. Saya tanya kepada mereka,
Bagaimana caranya saudara benar-benar memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya saudara benar-benar memuliakan Tuhan? Ya, mereka bilang, menyanyi. Tanya, apakah menyanyi itu benar-benar memuliakan Tuhan? Ya, apa alat ukur bahwa dengan menyanyi orang memuliakan Tuhan? Confuse mereka. Atau mengangkat tangan. Apakah dengan mengangkat tangan waktu kita menyembah Tuhan, kita benar-benar memuliakan Tuhan? Apa alat ukurnya? Ya, janganlah kita melakukan ibadah yang kosong. Termasuk kesalehan yang kosong. Banyak jemaat angkat tangan tetapi tidak ngerti apa arti mengangkat tangan. Mungkin capek turun tangan maka angkat tangan. Tapi silakan angkat tangan. Ya, jangan angkat kaki lah. Karena angkat kaki artinya pulang ke rumah, itu angkat kaki. Gereja lagi ibadah, angkat tangan. Dua tangan sungguh-sungguh. Oh, angkat tangan sungguh-sungguh. Tinggi-tinggi lagi. Lagi. Puji Tuhan. Ya, saudara sudah memuliakan Tuhan. Saya bilang, ini kesalehan yang kosong. Ya, kesalehan yang kosong. Karena bagi saya, bagaimana mungkin orang memuliakan Tuhan dengan angkat tangan? Apa alat ukur, dalam hal apa parameter angkat tangan itu memuliakan Tuhan? Lalu yang turun tangan tidak memuliakan Tuhan. Yang bentangan tangan tidak memuliakan Tuhan. Yang begini tidak memuliakan Tuhan. Apakah kemudian itu diatur oleh tangan? Diukur oleh tangan. Nah, inilah sesuatu yang selama ini banyak lip service, kesalehan yang kosong, ibadah yang kosong, pujian yang kosong. Lagi pula kan kita kan sebenarnya berbicara memuliakan Tuhan. Coba apa? Wong dia yang mulia, kita yang tidak mulia. Siapa yang mulia? Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan yang mulia? Bagaimana kita mengatakan? Kita yang tidak mulia memuliakan Tuhan yang maha mulia. Ayo. Seperti apa mengerti itu? Kita yang tidak mulia memuliakan Tuhan yang maha mulia. Nah, ini kekeliruan berabad-abad. Sebenarnya memuliakan Tuhan itu yaitu kita kalau menyanyi boleh, yaitu menyanyikan kemuliaan Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan, menyanyikan keagungan Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu. Wah, itu kita sedang mengagungkan kebesaran anugerah Tuhan, itu kita mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya memuliakan Tuhan artinya mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Bukan, mari kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Kuat lagi, lama-lama. Ini kesalehan yang kosong. Ini ibadah yang kosong. Ya. Saya harap kita semakin berpikir serius lagi dengan semua ini. Jadi teologi sistematika Calvin bukanlah uraian teoritis semata untuk tujuan memuaskan pikiran, melainkan satu uraian teologis tentang dan untuk kehidupan praktis. Ya, banyak orang menduga keliru. Calvin itu filsuf. Dia teologianya itu bukan teologi tapi filsafat. Dan uraian itu uraian yang sifatnya terlalu teoritis, dogmatis, Pak. Enggak praktikal. Oh, keliru. Kurang baca buku. Tolong baca buku ribuan halaman lah kalau bisa. Minimal bacalah 25.000 halaman baru mulai tahu Calvin. Bacalah 60.000 halaman baru mulai mengagumi Calvin. Bacalah 100.000 halaman tulisan John Calvin baru tidak bisa ngomong lagi. Nah, lebih lanjut, teologi sistematika sesungguhnya bukan hanya bermuara pada praktikal, melainkan juga teologi sistematika itu sendiri adalah praktikal. Praktikal sendiri. Ya. Saya mengutip dari Kenneth S. Cancer menulis demikian. Systematic theology, therefore, is practical because it seeks to help sinners
Coba ya, teologi sistematika itu, karena itu teologi sistematika adalah praktikal. Karena itu mencari untuk menolong orang-orang berdosa, ya, yang terpisah dari Allah, datang kepadanya, come to know God, find acceptance with Him, belajar how they can please the one. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia menyenangkannya. They love supremely and find usefulness. Lalu kemudian menjadi berarti bagi kerajaan Allah. Usefulness, menemukan keberartian, kebergunaan dirinya dalam kingdom of God. Inilah sebenarnya teologi sistematik itu adalah praktikal. Bukan hanya uraian dogmatis, doktrin, tapi sampai pada kehidupan, bagaimana sampai jemaat mengatakan, aku mau berguna bagi kerajaan Allah. Itu pun adalah sistematik teologi. Nah, sebagai penutup, saya boleh mengatakan demikian. Kebenaran sesungguhnya tidak dapat dibagi-bagi menjadi kebenaran teoritis dan kebenaran praktis. Tidak boleh. Kalau hal ini dipertahankan, maka kita akan cenderung untuk membuat split, pemisahan, bahkan mungkin sampai pada pembagian dan tidak ada koneksitas. Yang kedua, bisa menghasilkan kebenaran-kebenaran parsial, ya, ekstrim, tetapi hanya sebelah mata. Ekstrim tapi satu sudut saja. Itu bahaya. Yang ketiga, cenderung menciptakan kemunafikan karena dualisme. Ada teoritis, ada praktikal. Nah, kalau hal ini diterapkan untuk natural science, ilmu-ilmu alam masih mungkin. Karena ilmu-ilmu alam ini, baik biologi, kimia, fisika ini bisa ada laboratorium, ya, ada uji coba. Ya, ada uji coba. Dan tetapi dalam teologi ya tidak pernah ada uji coba. Tolong ya, bertobatlah. Tidak pernah ada uji coba kebenaran. Ya, ini yang perlu kita simpan baik-baik. Yang kedua, kebenaran teologi sistematika bukan hanya kebenaran ortodoksi, melainkan juga kebenaran ortopraksis. Saya sudah menyampaikan sejumlah argumentasi tadi. Saya hanya mau menekankan, mau menegaskan. Jadi kalau orang mengatakan ini, Pak, sistematika itu teori kan, doktrin tol, hanya kuasai mimbar toh Pak, hanya kuasai meja kuliah dosen kan? Itu namanya orang yang tidak belajar. Orang yang kurang belajar. Ya, mari belajar supaya sadar bahwa pandangan-pandangan kita selama ini pincang atau hanya parsial. Dan kadang-kadang kalau parsial ya sial. Jadi kebenaran itu hanyalah satu, bukan dua sisi, melainkan satu. Ya, bukan dua sisi, melainkan satu. Kalau kita mencenderungkan pikiran kita kepada dua sisi kebenaran, kita akan cenderung jatuh kepada pembagian dan pemilahan kebenaran yang juga bisa berdampak pada dualisme hidup. Ya, dualisme hidup akan cenderung menghasilkan kecenderungan berpikir dan bersikap munafik, hipokrit. Ya, demikianlah uraian saya mengenai topik ini, mengenai practical values of systematic theology. Terima kasih. Saya kembali.